Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Ada kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, dan nikmat yang paling penting adalah diberikan nikmat keimanan. Sehingga tidak ada kata yang lebih baik daripada kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin dan memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk semakin rajin dalam bertolabul ilmi, untuk semakin semangat dalam melakukan amal sholih. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini, langkah kakinya dihitung sebagai amal sholih yang telah mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladannya dan menjadikan kita sebagai umat yang dibanggakan di dunia, menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik dan di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kabarnya gimana ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Ya, sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat semuanya ya. Begitu juga kita doakan warga ibu-ibu semuanya juga sehat-sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, di pertemuan sebelumnya ya, tadi sudah direview sama Umi Iis, kita membahas tentang konsep Uqdatul Kubro. Ya, ibu-ibu ya. Uqdatul Kubro itu adalah 3 simpul besar ya, pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia. Kalau jawabannya benar tadi, maka akan menemukan keyakinan yang benar. Tapi kalau jawabannya salah, maka itu akan menjadikan keyakinannya juga salah. Maka di kajian-kajian kita berikutnya, ya termasuk hari ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan besar ini. Ada yang masih ingat yang pertama apa tadi pertanyaan yang mau kita jawab? Barusan di review ya. Yang pertama pertanyaannya apa kemarin? Siapa yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan? Pertanyaan kedua, tujuan manusia diciptakan. Kemudian yang ketiga, akan kemana setelah manusia mati? Nah, ini kan pertanyaan yang harus kita jawab, gitu ya, Ibu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mungkin belum sepenuhnya ya, kita berusaha untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Siapa yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan? Jawabannya sudah tahu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita bahas di sini, bagaimana keyakinan kita kepada Allah ini tidak hanya kemudian keyakinan yang sifatnya di lisan saja, tetapi kita yakini sepenuh hati dan kemudian terbukti dalam setiap amal perbuatan. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan keyakinan yang sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sudah memberikan kita potensi akal untuk apa, Bu? Mengenal tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Makhluk atau ciptaannya. Nah, jadi ciptaan Allah itu ada manusia, ada alam semesta, dan ada kehidupan. Sedikit banyak kemarin sudah ada jawabannya ya. Mengapa? Ya, mengapa kita itu beriman kepada Allah? Itu yang harus kita jawab. Ya. Karena kita sudah beriman kepada Allah. Tapi kalau kemudian ditanya mengapa kita beriman kepada Allah, ibu-ibu tahu jawabannya? Apa Bu jawabannya?
Ada loh kemarin itu. Jawabannya apa? Mengapa kita beriman kepada Allah? Ibu masih ingat gak? Mengapa? Mengapa jawabannya? Hmm. Oh, ilmu. Yang mengapa? Kita kan bahas, sebenarnya kan mau bahas tentang rukun iman ya. Sudah hafal kan rukun iman? Nah, tapi fokus kita di sini itu bukan apa. Karena itu anak SD juga tahu, anak SD juga hafal. Tapi yang paling penting di sini itu adalah kita tahu mengapa sih kita beriman kepada Allah, bukan yang lain. Sehingga kita tahu mengapa kita itu memilih Islam sebagai agama kita. Ya kita kan nggak ingin ya jawabannya karena ini orang tua saya sudah Islam, gitu kan ya. Khawatirnya itu tidak kuat, tidak sepenuh hati, sehingga kalau ada perintah dan larangan itu tidak segera melakukan. Tapi kalau misalkan ibu-ibu tahu kenapa, misalkan nih ibu-ibu di sini kan ke majelis ilmu ya, tahu nggak kenapa ke sini? Untuk menuntut ilmu. Berarti kan keyakinan itu kan akan memperkuat ibu-ibu melangkahkan kaki ke sini kan? Nah sama Bu, ketika kita mengimani Allah sebagai pencipta kita satu-satunya dengan sepenuh hati, kita harus tahu mengapanya. Saya review lagi yang kemarin ya. Karena gitu ya ibu-ibu ya, kita harus bisa membedakan gitu ya. Membedakan mana yang itu menjadi pencipta, mana kemudian ciptaannya. Jadi kita mengenal Allah tadi, ma'rifatullah tadi, itu melalui tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tanda-tanda itu kita bisa lihat pada apa saja? Pada manusia. Bisa? Bisa. Pada alam semesta kita bisa melihat tanda-tanda Allah? Bisa. Pada kehidupan kita bisa melihat tanda-tanda Allah? Bisa. Nah, jadi saya kasih contoh ya. Manusia, kita akan melihat tanda-tanda keberadaan Allah pada diri manusia. Di dalam surat Al-Insan ayat 2 itu disampaikan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Amsyajin, yang dia itu berkumpul, yang bertemu. Nah, Allah itu menyuruh kita untuk memikirkan ayat ini gak Bu? Meminta kita mentadaburi ayat ini gak Bu? Supaya apa? Tadi ketemu tanda-tanda keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ajak Ibu berpikir ya. Karena kita ini kan manusia, ya. Berarti dalam ayat ini Allah itu ingin gitu ya, ngasih informasi kepada kita tentang bagaimana manusia itu berasal. Bahwasanya dikatakan tadi dalam surat apa? Al-Insan ayat 2, kalau manusia itu diciptakan dari nutfah atau air mani. Kalau bahasa sekarang namanya sperma. Ya, kita ngaji syariat ya, ada ilmu sains di sini, bukan sesuatu yang pornografi gitu ya. Karena ini ayat Quran menyebutkan nutfah itu adalah sperma. Coba kita lihat. Berarti awal mula cikal bakal manusia yang bukan Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam itu kan langsung dari tanah. Sedangkan anak keturunan Nabi Adam itu dari apa tadi? Nutfah, air mani atau sperma. Dimana kalau kita tahu sperma itu miliknya siapa? Laki-laki. Pada ngeblank ya. Nutfah atau air mani itu punyanya siapa? Laki-laki. Dimana nutfah ini harus bercampur kan dengan ovum gitu ya. Ovum itu punyanya siapa? Perempuan. Berarti ibu ini punya nutfah atau punya ovum? Ovum gitu ya. Ketika kemudian nutfah atau air mani tadi dikeluarkan, tahu nggak jumlahnya berapa? Sekali keluar itu berapa? 5.000 miliar. Ada yang bisa ngitung? Nggak ada. Tapi ini ilmuwan mengambil bahwa sekali keluar itu sampai beribu-ribu triliun.
di mana dari semuanya itu masuk gitu ya Bu ya, itu menuju ovum tadi untuk pembuahan gitu kan ya. Dalam surat Al-Insan ini coba kita pikirkan. Ketika nutfah ini masuk ke dalam tubuh perempuan, apakah langsung masuk dengan lancar, aman? Tidak Bu, karena di dalam tubuh ibu-ibu itu ada zat asam yang ketika nutfah ini masuk, setengahnya itu mati. Gitu kan ya. Tapi ada yang bertahan robos gitu kan ya. Pertanyaannya, ketika nutfah ini sudah masuk ke dalam tubuh perempuan, dia itu lewat mana, tahu nggak kira-kira? Kan tubuh perempuan itu kalau dalam biologi kan ada dua cabang gini ya, vagina gitu kan ya. Dia kira-kira milih jalan supaya ketemu ovum dibuahi. Kira-kira sperma ini tahu nggak lewat mana? Nggak tahu, gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat, kok bisa ketemu? Siapa yang ngasih tahu? Allah. Melalui apa? Jadi Bu, ovum tadi dia tuh mengeluarkan semacam sinyal, di mana sinyal itu bisa ditangkap sama nutfah tadi, sehingga nutfah ketika jalan menuju ovum itu tidak akan kesasar. Nah, ini siapa yang kemudian menggerakkan? Ya kan ya? Padahal kalau antara ovum sama nutfah sudah pernah tukeran nomor HP belum? Tukeran nomor HP nggak mereka? Nggak ada. Sama-sama ada. Kita kan ketemu nih, saya punya nomor HP, ibu juga punya nomor HP. Bisa nggak kita saling berhubungan kalau kita nggak saling tukeran kontak? Nggak bisa. Nah kita lihat nih, ovum sama nutfah pernah nggak tukeran kontak WA? Nggak pernah. Tapi mereka bisa janjian ketemu karena Allah memberikan ovum tadi semacam sinyal supaya nutfah tadi masuk tidak salah jalan. Coba Bu. Ini itu mengajak kita nggak Bu ayat ini? Bahwasanya apa? Apakah ini terjadi dengan kebetulan? Atau kemudian ini tuh didesain oleh sesuatu? Coba. Ini tuh terjadi kebetulan nggak Bu? Nutfah masuk, nggak nyasar, ketemu ovum, kemudian jadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, terus dikasih tulang, dibungkus dengan kulit. Dari yang satu tadi itu yang selamat kan cuma satu, yang lainnya tewas. Satu ini berarti yang paling tangguh, paling kuat, paling cepat. Jadinya ibu-ibu ini. Iya enggak? Ibu-ibu ini adalah hasil dari 55.000 miliar yang masuk, yang semuanya tewas karena asam segala macam nyasar gak ketemu. Satu yang paling cepat, paling tangguh, paling hebat, jadinya adalah ini semuanya makhluk-makhluk ini. Iya enggak? Jadi kan ya. Dan diantara itu kemudian jadi terbentuk tadi. Nah kok bisa ya dari yang satu titik ketemu melebur? Bahasa Qur'annya apa tadi? Amsyajin, melebur, bercampur menjadi satu. Jadi nutfah, jadi mudghah. Dalam Quran kan gitu ya. Segumpal darah, segumpal daging. Itu apakah mereka itu terbentuk dengan sengaja? Atau ada yang kemudian menciptakan seperti itu, Bu? Jawab, Bu. Sengaja atau enggak? Apakah sengaja gitu? Enggak. Siapa yang mengarahkan nutfah ketemu ovum? Kenapa ovum kemudian berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging? Kemudian kenapa kemudian ada tulangnya, ada kulitnya, membentuk sebuah janin? Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Dengan kata lain, itu pasti ada yang menciptakan. Nah, itu artinya gitu ya, segala sesuatu, tidak hanya manusia saja ya Bu ya. Kalau kita lihat alam semesta ini, itu kan tidak mungkin terjadi secara kebetulan, iya enggak? Bumi ini tuh manusia berapa Bu? Ada yang tahu enggak? Bisa 5 miliar manusia. Dan satu orang dari 5 miliar manusia itu setiap 2 detik itu kedip. Saya lihat ibu-ibu tiap 2 detik kedip. Dan setiap 2 detik itu juga menghirup oksigen. Tahu nggak Bu? Setiap 2 detik itu menghirup oksigen, masuk ke tenggorokan, masuk ke bronkus, alveolus gitu kan ya, beredar di bawah sama darah. Itu apakah mereka itu kebetulan jalan sendiri atau ada yang mengatur seperti itu? Ada yang mengatur. Kita kedip kayak gini, itu kebetulan atau ada yang mengatur Bu? Siapa yang ngatur? Diri kita sendiri gitu kedip? Capek Bu kalau kita kedip itu 1, 2, 3.
itu pasti ada yang mengatur. Itu baru diri manusia. Belum kalau kita lihat, kalau kita itu tinggal di bumi. Bumi ini apakah kemudian berputar sendiri, Bu? Bumi itu ngelilingin matahari. Bumi dikelilingi bulan. Satu sisi dia dikelilingi, satu sisi dia mengelilingi. Belum planet-planet yang lain. Kok nggak tabrakan, Bu? Apakah mereka itu kebetulan gitu nggak tabrakan, atau ada yang mengatur alam semesta? Ada yang mengatur alam semesta, gitu ya. Makanya ini membuktikan, gitu ya, bahwa pencipta itu harus ada. Pencipta itu wajib ada. Makanya dikenal sebagai bahwa sifat Allah itu wajibul wujud. Pernah dengar istilah ini? Kemarin kenal istilah Uqdatul Kubro, sekarang istilahnya apa tadi? Wajibul wujud. Bahwa Allah Khalik pencipta itu wajib ada, harus ada, gak mungkin gak ada. Karena ada orang yang menjawab Uqdatul Kubro tadi, itu kan ada orang yang menjawab gini, Bu, yang kemarin ada reinkarnasi gitu kan ya, siapa yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan? Ada yang jawab, gak ada. Mereka terbentuk dengan sendirinya. Ini orang apa namanya? Tidak meyakini adanya pencipta alias ateis. Ada nggak, Bu, orang yang nggak meyakini adanya Tuhan? Ada, orang ateis. Kalau zaman dulu, Bu, namanya orang komunis. Pernah dengar? Ya, kalau zaman sekarang itu ibu-ibu ke Jepang, ke Cina, itu orang-orang pada nggak yakin adanya Tuhan. Itu namanya orang ateis. Mereka menganggap apa tadi? Bahwa pencipta atau Tuhan itu tidak ada. Berarti jawab pertanyaan pertama sama atau beda dengan jawaban kita? Sama atau beda dengan jawaban kita? Kok nggak jawab? Orang ateis itu jawab apa tadi? Tuhan ada atau enggak? Kalau orang Islam jawabnya apa? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Berarti bantahan itu kan begitu nyata ya, Bu ya, bagi orang yang mau berpikir. Gak mungkin ada ibu-ibu ini dengan kebetulan. Gak mungkin hujan itu kebetulan gitu kan ya. Pasti ada yang mengatur bagaimana keteraturan alam semesta. Sebenarnya mengakui keberadaan Allah, walaupun kita nggak lihat gitu kan ya. Zatnya Allah kan nggak bisa kita lihat kan. Karena walaupun kita punya akal, punya panca indera, kita manusia sifatnya apa kemarin? Terbatas. Jadi walaupun kita punya akal, punya panca indera, kita nggak bisa mengindra melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terbatas, Bu. Tapi kita yakin betul bahwa Allah itu ada melalui apa tadi? Tanda-tanda yang Allah ciptakan, yaitu pada makhluknya. Begitu. Ini kan pertanyaan anak-anak TK nih. Kalau tanya sama ibu-ibunya ya, umi-umi, ibu umi itu adalah menghasilkan umat. Ayo. Kalau umi-uminya pinter, cerdas, nanti umatnya jadi cerdas dan pinter. Tapi kalau umi-uminya bingung, ya wajar nanti anak-anaknya penuh dengan kebingungan. Makanya di sini dikader. Jadi umi-umi yang cerdas dan pinter. Amin ya robbal alamin. Gitu ya, Bu ya. Nah, anak-anak saya kan suka tanya begitu. Gak tahu anak-anak ibu ya. Kalau tadi Umu Is, dulu waktu saya kecil, mungkin kata Umu Is ya, saya nggak pernah bertanya kepikiran begitu. Ya kan? Atau ada yang kecil pernah bertanya gitu ya. Kenapa, misalkan gini, Allah itu ada di mana sih? Ada yang anak sekarang bertanya begitu nggak? Kita dulu mantan anak pernah nggak bertanya begitu? Jujur. Enggak ya? Berarti tadi bener, dulu kita nggak kritis ya. Tapi anak-anak sekarang itu lebih kritis. Bu, saya tanya, apakah kritis itu salah? Enggak. Terus kalau salah, apa gunanya Allah itu menciptakan akal? Akal itu dipakai memang supaya Allah meminta kita untuk berpikir kritis. Supaya jawaban apapun itu betul-betul yakin, nggak cuma sekedar lewat. Nah, seperti itu ya. Jadi kritis itu nggak salah. Kalau salah, ngapain Allah menciptakan akal? Kalau anaknya kritis tanya, emaknya marah, itu yang salah emaknya. Karena emaknya nggak punya ilmunya,
ditanya merasa anaknya itu sok tahu, sok bertanya, udahlah, diem aja gitu aja ditanyain. Yang penting kamu yakin aja. Loh kok nggak kayak beda, nggak ada bedanya sama agama sebelah kalau kayak gitu. Ketika ditanya kenapa Tuhan itu tiga, Trinitas kan gitu. Tuhan Yesus, anak Yesus, apalagi satu lagi tuh, Bapak Yesus, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Anaknya bilang, kenapa nggak lima dalam satu, satu dalam lima Pak? Gitu ya. Itu jawabannya apa? Kalau kamu bertanya, berarti kamu nggak yakin. Itu namanya dogma. Itu nggak kritis. Itu ajaran sebelah. Tapi umat Islam itu berbeda. Justru umat Islam itu dalam perkara keyakinan, dalam perkara akidah, itu nggak boleh taklid. Taklid itu ngikutin nggak boleh. Harus mencari sendiri melalui proses berpikir. Itu dalam masalah apa Bu tadi? Akidah atau keyakinan. Kita baru boleh taklid ngikut kalau dalam perkara syariat, hukum-hukum kayak gitu. Misalkan nih, kapan penentuan awal dan akhir Ramadan? Ngikutin pendapat ulama. Gimana tata cara wudhu? Syariat kan ya, ngikutin pendapat ulama. Gimana tata cara sholat yang benar? Ngikutin pendapat ulama. Di masjid itu orang haid boleh atau enggak segala macam, ngikutin pendapat ulama. Yang digali dari syariat kan? Itu kita nggak punya ilmu, nggak cukup ilmu, maka kita boleh ngikutin pendapat ulama. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Boleh nggak taklid? Boleh, karena kita kurang ilmu. Tapi kalau dalam perkara akidah, perkara keyakinan, itu kita harus berusaha mendapatkan keyakinan itu melalui proses berpikir. Tidak boleh ikut-ikutan. Entar sebelahnya akidahnya reinkarnasi. Masa ikut-ikutan akidahnya reinkarnasi? Itu kan akidahnya orang sebelah Cina. Nah, jangan sampai kita umat Islam itu, gitu ya, ketidakyakinan kita kepada Allah itu karena selama ini, gitu ya, kita itu belajarnya apa dulu? Ya enggak Bu? Coba dulu kita belajar sama guru, gitu ya. Kita yang diajarin pertama itu bagaimana caranya sholat, apa itu sholat, atau mengapa kita sholat. Dulu kita diajarinya tata cara sholat dulu, atau mengapa kita sholat dulu. Tata cara sholat kan ya, sholat adalah gitu kan ya, caranya begini dari takbiratul ihram, sholat itu wajib gini-gini gitu kan ya, tata cara wudhu gitu kan ya. Tapi sebelum belajar itu seharusnya yang dibahas itu apa Bu? Mengapa kita sholat? Itu kan penting Bu ya. Nah ini kurikulumnya tuh penyampaiannya harusnya mengapa dulu, mengapa kita sholat gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, apanya dulu baru mengapanya belakangan. Bahkan mengapanya ini sampai usia 17 tahun plus itu nggak pernah menemukan jawabannya. Terus kok tetap rajin sholat sampai sekarang? Karena lingkungannya semuanya pada sholat. Coba untuk syariat yang lain, pakai kerudung. Anak kecil disuruh pakai kerudung, di pesantren pakai kerudung. Pokoknya kamu pakai kerudung itu wajib bagi perempuan, bla 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 bla. Sampai rumah apakah banyak yang kemudian melepas kerudungnya? Kenapa begitu? Karena dia di awal baru mendapat apa, bagaimana, belum dikasih tahu mengapa kamu harus pakai kerudung. Sehingga itu akan menghasilkan apa? Ketidakistiqomahan dalam menjalankan apa yang kemudian dipahami. Begitu nggak Bu? Iya. Nah itu mungkin sedikit menjawab tadi ya, bahwasanya kemudian kalau pertanyaan mengapa itu penting dalam masalah akidah, itu apa? Supaya ketika kita melakukan kewajiban tertentu nih, itu tuh nggak mudah goyah gitu. Apakah kita bisa menjamin selalu istiqomah Bu? Nggak ada yang menjamin. Bukan nabi gitu kan ya, tapi setidaknya kalau kita tahu kita melakukan ini itu alasannya apa, itu kan membantu kita, ya enggak, untuk tetap selalu istiqomah kayak gitu, ya nggak Bu ya. Jadi ketika kemudian dulu sama Gak Umis, nggak sama saya juga, yang diajarkan pertama kali itu adalah apa, gini caranya, tata cara gitu kan ya. Makanya pengajian sekarang itu banyak yang bahas
tips and tricks. Gimana caranya? Tapi luput membahas mengapa aku sholat, mengapa aku puasa. Bahkan pertanyaan paling mendasar, mengapa aku berislam? Alhamdulillah sampai saat ini masih Islam ya Bu ya, karena lingkungannya Islam. Coba kalau misalnya kayak tetangga saya, dia yang kuliah di California, emaknya di rumah itu nangis terus. Lah kenapa? Awal-awal dia ke sono masih kerudungan Bu, lama-lama dia lepas kerudung. Sekarang terakhir dia ketemu cowok di sana, ya kan ya? Dia minta untuk apa? Keluar dari agama Islam. Ya kan? Nah, kita alhamdulillah di sini lingkungan kita Islam, jauh lah dari kata-kata kemudian keluar dari agama Islam gitu kan ya. Tapi bagaimana kemudian kalau seorang muslim ditempatkan pada lingkungan yang mayoritas itu bukan muslim? Itu apa enggak goyah keimanannya? Ya, bisa goyah, bisa tidak, tergantung dia itu berislam tahu nggak mengapa. Kalau dia tahu mengapa dia Islam, dia mau ditaruh di California, mau ditaruh di Eropa, di Jepang, insya Allah dia akan bisa mempertahankan keimanannya. Tapi kalau dia tidak mampu menjawab kenapa kok aku harus Islam, kenapa kok harus Allah yang aku sembah, kok nggak yang lain, toh intinya sama aja kan, sama-sama agama kan, bisa gitu. Itu bisa saja keluar dari agama Islam. Gak usah jauh-jauh Bu ke luar negeri. Kalau dulu saya pernah kerja praktek ya di sebuah kabupaten namanya Gunung Kidul. Ada yang dari Gunung Kidul orang sini? Maksudnya saya atau ibu? Mama Bening dari Gunung Kidul. Coba semakin ke atas desa, ya enggak? Semakin sulit dijangkau sama dakwah Islam. Benar nggak Mama Bening? Jadi desa yang semakin puncak gunung itu justru yang mayoritas Kristen. Padahal dulu itu muslim semua. Tapi kemudian tiap bulan itu mobil naik. Bawa apa Bu? Sembako, beras, bawa beasiswa buat anak-anaknya bisa sekolah. Disekolahin di mana? Sekolah Bethesda. Tahu ya? Sekolahnya orang Kristen, beasiswa. Tiap bulan itu naik. Yang dulunya desa paling ujung bukit itu semuanya muslim, masjid itu ada. Sekarang paling ujung itu yang muslim tinggal 2 keluarga. Makin desa ke bawahnya yang muslim masih 5 keluarga. Jadi makin ujung suatu desa itu semakin parah keislamannya. Saya ke sana ikut bansos korban ya. Itu masjid itu sudah kayak nggak pernah dipakai buat sholat. Ada nggak muslimnya? Ada. Tapi sekarang jadi minoritas. Orang mau sholat pakai sarung itu nanti dilarang. Kenapa? Karena kalau masih ada menunjukkan syiar Islam, orang pakai sarung itu kan menunjukkan syiar Islam Bu. Azan itu kan syiar Islam. Sholat jamaah di masjid itu syiar Islam. Itu kalau nanti donaturnya namanya misionaris, ketahuan kalau masih ada orang sarungan ke musola, itu ancamannya apa? Bantuan dihentikan. Anak-anak muslim tadi yang nggak bisa sekolah diambil ke kota, disekolahin di Bethesda, sekolah Kristen. Nanti gedenya jadi orang pinter, dia balik ke desa melanjutkan misi misionaris Kristen. Ini nggak usah keluar negeri Bu. Di negara kita di Indonesia ini, di tempat-tempat terpencil, keimanan itu mudah sekali ditukar dengan sekarung beras, sekardus mie instan, uang tunai 1 juta per bulan, anakmu aku bawa, aku sekolahin ke kota. Begitu Bu. Makanya ya beruntung kalau kita itu hidup di tengah-tengah syiar Islam, lingkungan kita muslim, banyak ustadz, banyak ustazah, ya, banyak kajian. Tapi kita nggak bisa nutup mata. Ada daerah-daerah itu yang terpencil, terpelosok, itu dijadikan sebagai apa? Tujuan misionaris. Gitu. Makanya pembahasan kita terkait dengan rukun iman, ya kan ya, iman kepada Allah itu ingin betul-betul gitu loh. Bagaimana kita meyakini Allah itu melalui apa? Proses berpikir yang benar. Tidak asal kemudian dari bapak ibu kita yang sudah Islam. Karena orang-orang di Gunung Kidul tadi ya, muslim itu karena apa? Bapak ibunya neneknya Islam kan? Tapi nggak pernah diajarkan mengapa sholat, mengapa Allah, ya kan? Mengapa harus berislam? Sehingga kalau ada kemudian sembako datang,
karena nggak yakin betul sama Allah, karena nggak tahu kenapa saya harus Islam. Toh kalau Islam juga miskin, kere, mending pindah agama, yang penting masih beragama. Seperti itu. Itu kalau tidak bisa menjawab mengapa. Nah makanya kemarin saya penting gitu ya, mengapa, gitu ya, supaya ya mudah-mudahan kita nggak akan ketemu ujian keimanan seperti itu ya ibu-ibu ya, gitu ya. Tapi ini kan penting juga, karena zaman sekarang itu menjaga keimanan itu seperti memegang bara api. Kalau kita pegang, kebakar nggak kita? Iya, nggak enak. Banyak godaan dunia, lepas aja deh, ntar aku kasih ini, lepas aja deh, ntar aku kasih itu. Kalau dilepas, itu juga akan membakar. Jadi dilema zaman sekarang. Nanti saya kasih contoh ya. Jangan pikir ibu-ibu di sini tuh aman keimanannya. Ada hal-hal yang tanpa kita sadari itu bisa menodai, merusak keimanan kita. Ada ya. Nanti mudah-mudahan sampai, nggak sampai ya pekan depan lagi. Ya. Kita pelan-pelan aja ya. Karena masalah keimanan itu masalah yang penting. Kalau di awal kita sudah nggak yakin, jangan harap nanti kalau ada perintah Allah itu samina wa ata'na. Pasti banyak tapinya, pasti banyak nantinya. Tapi kan Bu, nanti deh Bu. Nah itu problemnya di mana? Masalah keyakinan. Seperti itu. Makanya di sini kita ngubek-ngubek sebulan 2 bulan itu masalah keyakinan terus, gitu ya. Walaupun kita memang sudah yakin sama Allah, tapi belum saya bahas hal-hal apa saja yang merusak, menodai keyakinan kita. Seperti itu. Jadi seperti itu Umi gitu ya, kalau tadi ada pertanyaan gitu ya. Jadi antara kritis sama adab itu dua hal yang tidak berlawanan. Dua-duanya itu sejalan. Ketika kita kemudian sama guru, takzim, bahkan tidak berani melihat matanya, itu adalah sesuatu hal yang baik, ada. Gitu ya. Di sisi lain, kemudian ketika kita ada rasa ingin tahu terhadap keyakinan, maka itu juga perlu ditanyakan. Itu tidak mengapa. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Kenapa kemudian dulu kita nggak kritis, sekarang kita diajak untuk berpikir kritis. Saya begini, ngajar gini, itu kalau nggak menghadapi generasi di bawah saya, itu saya juga nggak menyampaikan begini Bu. Tapi ibu-ibu kan di atas saya ya, ngapain saya nyampein begini? Karena saya tahu ibu-ibu itu juga harus membimbing generasi di bawahnya gitu. Makanya pembahasan rukun iman saya ini bukan rukun iman yang kemudian hafalan saja, karena apa? Kebutuhan. Saya nggak bahas detail kayak gini itu kalau ibu-ibu hidup di tengah hutan ya cukup ini ya. Tapi yang dihadapin kita apa? Ingat, umi itu adalah cikal bakal dari umat. Kalau umatnya jelek, imannya lemah, pasti yang disalahin siapa? Uminya, kitanya Bu. Gitu. Jadi kita setidaknya punya bayangan, gitu ya. Kita itu hidup di generasi yang memang semuanya tuh sudah globalisasi. Apa aja itu bisa masuk di dalam pikiran kita, bahkan di HP kita itu sepersekian detik. Dan anak-anak generasi di bawah kita ya, itu informasi itu banyak. Sehingga apa? Itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis dibandingkan kita zaman dulu. Bayangkan kalau anak-anak kita yang kritis, banyak kritis itu nggak dilarang. Kok emaknya kemudian jumut, nggak kritis, kira-kira gap antara ibu sama generasi tambah jauh atau tambah dekat? Yang ada ketika anaknya bertanya, emaknya marah. Kenapa? Karena merasa anaknya itu membangkang. Padahal sebenarnya dia sedang bertanya baik-baik. Karena pokok kita naik, nggak tahu jawabannya. Seperti itu Bu. Kepentingan kita itu kenapa membahas iman, ya, dari kemudian aspek melalui proses berpikir tadi. Dan memang dalilnya ada kan? Ratusan ayat dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir. Salah satunya kemarin kan ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tanda-tanda bagi orang yang berakal. Seperti itu. Nah, kembali tadi ya, mengapa kita itu harus beriman kepada Allah, gitu kan ya? Padahal kita tahu bahwa Allah itu nggak bisa kita jangkau lewat panca indera, tapi kita yakin sama Allah dengan melihat tanda-tandanya. Bisa kita melihat tanda-tanda kebesaran keberadaan Allah? Bisa, selama masih punya akal dan panca indera. Pasti bisa. Yang nggak bisa itu kalau akalnya sudah dicabut.
Gila, itu udah nggak bisa diajak mikir. Di sini insya Allah sehat akalnya semua kan. Panca inderanya juga masih ada. Jadi pasti bisa. Walaupun belajarnya sudah 17 tahun plus. Nggak ada kata terlambat. Itu karena seorang muslim, seorang muslimah itu harus semangat, gitu kan ya. Itu harus apa ya? Cinta akan ilmu. Baru kemudian kita itu dicintai sama ilmu. Seperti itu ya. Nah, berarti bisa ya kita itu meyakini Allah dengan sepenuh hati melalui apa tadi? Tanda-tanda keberadaan Allah melalui makhluk atau ciptaan. Oke Bu, aku nggak bisa mikir rumit-rumit tadi, nafas masuk perdaran-daran. Mikir sederhananya saja Bu. Orang Badui Arab zaman dulu ya Rasulullah. Kalau sekarang orang Badui itu ada di mana? Jawa Baratnya di mana? Ini orang Badui ya. Di Banten. Katanya mereka itu ada yang Badui pedalaman itu kan nggak ada teknologi segala macam Bu ya. Ini Badui Arab juga dulu ada. Bahkan orang yang sederhana, pemikirannya sederhana, itu bisa loh diajak mikir tentang keberadaan Allah walaupun nggak tampak. Mereka bilang gini, kalau aku lihat jejak unta, ya kan? Aku yakin pasti ini ada untanya, walaupun nggak lihat, gitu kan ya? Melalui apa kok dia yakin ada unta tadi? Jejak yang ditinggalkan. Sama nggak dengan kita meyakini Allah? Walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Melalui apa? Tanda-tanda bekas yang ditinggalkan. Apa? Manusia, alam semesta, dan kehidupan. Kalau anak kecil yang bertanya, gampang Bu. Misalkan ibu-ibu ini di dalam masjid, tiba-tiba di atas lagi ada. Habis itu keluar gak ada apa-apa, cuma ada bekas kayak gumpalan-gumpalan gitu. Kira-kira ibu nebaknya yang barusan lewat apa? Pesawat. Lah kan gak ada pesawatnya. Dari mana ibu yakin kalau yang barusan lewat pesawat bukan burung? Tanda-tanda yang ditinggalkannya. Jadi Bu meyakini Allah setiap hari, merevisi keimanan Allah, mengupgrade keimanan kita kepada Allah itu bisa setiap hari. Ibu ngaca aja deh. Kesini tadi pada ngaca nggak? Tapi pasti mindsetnya bukan ke arah keimanan Allah ya, rapi atau tidak belum aku gitu kan ya, lipstiknya udah pas atau belum. Besok lagi saya ajarin. Kalau ngaca itu nggak cuma benerin kerudung, nggak cuma kemudian masang lipstick gitu kan ya, tapi coba lihat, perhatikan wajah diri sendiri baik-baik. Coba ya, hidung kok bisa di tengah. Misalkan ya, hidung nggak di tengah gitu. Kira-kira se-estetis ini atau tidak? Oh ternyata sebelah kiri itu ada tai lala. Masya Allah. Ternyata kalau Thailandnya nggak ada itu jadi kayak bukan aku ya. Lihat lagi bulu mata. Bulu mata ada nggak? Gak usah dipasang lagi ya. Ada itu alami. Kenapa ya Allah itu ciptakan bulu mata? Gimana ya kalau orang itu nggak ada bulu matanya? Debu akan masuk semua. Masya Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah sampai segitunya Bu. Kenapa ya kita itu butuh rambut, macam-macam. Intinya kita itu dari melihat diri sendiri, ngaca tiap hari, itu bisa sampai pada apa tadi? Kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya makin apa Bu? Makin yakin. Gitu. Makanya tadi Allah punya sifat wajibul wujud. Wajibul wujud, wajib ada. Saya tulis ya. Wujud. Nah, wajib ada. Begitu ibu-ibu ya. Kelihatan? Nah, tulisan bahasa Indonesia mah mudah sekali disalin ya. Yang penting ibu-ibu tuh paham maksudnya. Allah itu harus ada. Terus saya bahas lagi ya. Kita akan terus gitu ya mengenal Allah lagi gitu ya. Melalui apa tadi kita mengenal Allah Bu? Tanda-tanda ciptaannya. Yang itu sehari-hari bahkan kita sendiri pun tanda-tanda ciptaan Allah. Kemarin sifat makhluk itu apa aja? Ada 3. Terbatas, lemah, saling tergantung satu dengan yang lain. Berarti kalau makhluk itu terbatas ya Bu ya. Kalau terbatas itu kan bisa berakhir nggak? Bisa. Terbatas itu berarti ada awalnya nggak?
Jangan bingung. Ada. Berarti makhluk itu pasti ada awalnya, ada akhirnya. Berarti itu sifat makhluk. Artinya makhluk itu nggak boleh sama dengan kholik. Kalau makhluk tadi ada awalnya, ada akhirnya, berarti kholik tidak boleh ada awal, tidak boleh berakhir. Nah ini Bu yang harus kita pahami betul-betul. Bahasanya apa Bu? Tidak berawal dan tidak berakhir. Yang nyuting itu yang saya tanya istilahnya. Ya harusnya ya sudah pernah dapat. Disampaikan kembali kayak review tadi gitu ya ke murid-muridnya gitu ya. Azali. Oh iya ya azali. Nah, ini Allah tuh punya sifat apa tadi? Azali. Azali itu apa tadi? Tidak berawal, tidak berakhir. Kan kemarin kita baca surat Al-Ikhlas gak ya? Iya kan? Nah, Allah itu kan satu, gitu ya. Itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, nggak butuh Allah. Berarti kalau makhluk sifatnya apa? Tidak azali. Karena makhluk itu pasti berawal dan berakhir. Ini teori. Saya bawa kepada pemahaman kita sehari-hari. Begini Bu. Oke, kita meyakini bahwa Allah itu nggak boleh berawal, nggak boleh berakhir. Ketika kemudian ada manusia, gitu ya, dia itu kemudian digoda sama setan, gitu kan ya, dalam masalah keyakinannya kepada Allah. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Contoh, manusia itu mudah kagum nggak? Mudah takjub nggak sama sesuatu yang ajaib, sama sesuatu yang kayaknya di luar nalar, yang magic kayak gitu. Makanya sulap-sulap itu kan laku keras. Karena memang manusia itu sukanya yang magic, asal bukan magicom. Kalau magicom diyakini boleh buat masak. Itu kalau nggak ada yang magicom gitu ya, yang magic gitu ya, orang makan ini gitu ya. Nah, selama banyak gitu ya orang-orang itu disesatkan, bahkan penyesatannya tuh gini, seolah-olah ada selain Allah. Itu kan bahayanya di situ ya, meyakini ada kekuatan selain Allah, alias apa? Menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu yakin nggak Allah itu ada? Yakin Bu, yakin. Tahu nggak Allah itu Tuhannya? Tahu. Tapi dia menduakan Allah. Kayak orang Quraisy zaman dulu, Abu Lahab, Abu Jahal, itu percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya. Terus problemnya di mana dia? Kok dia musyrik, dikatakan musyrik? Karena dia menyekutukan Allah, makanya dia dibilang jahiliyah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, kenal kan ya? Abu-abu, Abu Janda, Abu Lahab, Abu Jahal, itu mereka meyakini Allah Bu. Problemnya apa? Mereka menyekutukan Allah dengan apa? 3.000 berhala, Lata, Uzza, Mana, patung-patung segala macam memiliki Ka'bah kan ya? Itu permasalahannya. Nah sekarang kan udah nggak ada begituan Bu. Siapa bilang? Ada gitu kan ya. Bentuknya kalau di padang pasir memang patung terbuat dari batu. Karena di sana nggak ada pohon beringin. Ya nggak? Di Arab dulu ada pohon beringin. Yang ada pohon beringin di daerah mana? Cilengsi, Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan ada pohon beringin ya? Enggak, ada. Berarti yang ada pohon beringin, Allah itu, Allah, setan itu menyesatkan. Dengan apa tadi? Pohon beringin. Sudah mulai nyambung ini kenapa saya bahas pohon beringin? Belum, nggak apa-apa saya sambungin. Kalau di Arab, orang itu menyekutukan Allah dengan apa tadi? Patung alias berhala, Lata, Uzza, Mana. Tapi kalau di Indonesia itu kan banyak pohon beringin. Pernah nggak di suatu daerah pohon beringin itu saking lamanya, usianya sudah tua, bahkan lebih tua dari ibu-ibu dan neneknya ibu-ibu gitu kan ya. Orang-orang itu pada kemudian menganggap bahwa pohon beringin itu adalah keramat. Karena keramat dipagerin tuh, ya kan ya. Karena keramat, maka ada orang kalau kamu pengen punya keinginan sesuatu tuh ya, misalkan nih
biar rezekinya lancar, sekolahnya cepat lulus. Nanti bawalah sesuatu sajen ke pohon tersebut. Ada ayam itu, ada buah, ada kopi pahit, ada bunga-bunga 7 rupa. Ditaruh di mana? Dekat pohon beringin. Sama nggak dengan orang-orang zaman dulu menyembah berhala? Sama, sama, efeknya sama. Cuma dulu itu nggak ada pohon beringin di Arab, karena gersang kan ya. Jadi inilah setan itu berusaha membelokkan keyakinan hanya kepada Allah menjadi apa? Menduakan Allah. Namanya apa Bu kalau menduakan Allah? Syirik. Pelakunya namanya musyrik. Apa hubungannya sama azali? Ini konsep yang harus kita pakai Ibu. Coba saya tanya. Yang namanya pencipta Allah itu berawal, berakhir, atau tidak berawal, tidak berakhir? Tidak berawal, tidak berakhir. Berarti yang berawal dan berakhir tadi namanya makhluk. Saya tanya, pohon beringin itu pernah berawal? Bisa berakhir? Berarti dia makhluk atau khalik? Makhluk. Gitu maksudnya. Tapi ketika orang sudah dijelasin kayak gini, tapi kok masih bebel, itulah namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan karena nggak lulus SD, bukan. Jahiliyah itu bukan karena nggak bisa 1 tambah 1 kuadrat kali 5 pangkat 3, bukan. Jahiliyah itu adalah ketika sudah dikasih tahu kebenaran, dia masih ngeyel. Apalagi kebenaran itu terkait dengan keyakinan kepada Allah. Jangan dikata kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak pintar matematika. Di dalam surat Al-Quraish, Quraish gak ada alnya. Di dalam surat Quraish, wasyita iwas soif. Itu Abu Lahab, Abu Jahal Bu, kalau dagang itu bisa sampai ke 6 negara. Jadi bisnisnya nggak internasional. Itu kalau bukan orang yang pintar dagang jual beli nggak bisa bisnis kayak gitu. Tapi kenapa mereka masih tetap disebut jahiliyah? Karena apa tadi? Menyekutukan Allah. Sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad kalau yang berawal dan berakhir itu makhluk tidak layak disembah, apalagi disandingkan sama Allah. Tapi mereka tetap bebal. Itulah disebut jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan karena nggak sekolah, tidak mau menerima kebenaran tauhid, itu namanya jahiliyah. Nah ini maksud dari kata mengenal kata azali itu begitu. Lah kok zaman sekarang masih ada nggak Bu orang jahiliyah? Masih ada, banyak gitu ya. Dan memang banyak contoh gitu ya. Kalau misalkan Bu, banyak nggak di sekitar kita itu kepercayaan, keyakinan yang ceritanya itu tahayul. Tahu tahayul? Cerita bohong, tahayul, hurufat atau dongeng gitu kan ya. Banyak gitu dongeng-dongeng yang ada di tengah masyarakat yang itu sebenarnya merusak keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu gini Bu, orang Quraisy itu kalau mau nyari nafkah, berangkat kerja, bingung mau ke timur atau ke barat, apa yang dilakukan? Dia ngelempar ranting ke arah burung di atas pohon ya, dia lempar tes. Ketika burungnya itu terbang ke kiri, berarti aku cari kerjanya harus ke kanan, karena ke kiri itu ditunjukin jangan ke sono, bawa sial kalau ke sono. Kalau burungnya terbang ke kanan, jangan ke kanan, kamu harus ke kiri. Nah, seperti itu. Itu kalau orang jahiliyah dulu mau berangkat kerja, mau nyari kerja, mau dagang. Zaman sekarang masih ada nggak? Ada dalam bentuk yang berbeda. Mau buka warung, mau buka toko, cari hari baik. Cari hari, berarti ada hari buruk dong. Iya. Kalau orang Jawa biasanya dicari wetonnya, dicari bulannya. Nah, ya, bapak saya mau buka warung harus cari bulan apa dulu. Tanya kepada orang pintar. Kenapa? Harinya juga harus ditetapkan gitu ya. Kenapa kalau nggak hari ini nanti rugi? Padahal yang
Ar-Razzaq. Ibu-ibu kan udah hafal tuh Asmaul Husna dibaca. Ar-Razzaq gitu kan ya? Apa? Sang pemberi rezeki. Siapa? Allah. Lah kok percaya gitu kepada hal-hal yang kemudian harus hari Kamis kalau mau buka warung, kalau hari lain nanti rugi. Kalau kita meyakini hal seperti itu berarti kan menduakan Allah nggak Bu? Iya, seolah-olah itu ada yang lebih keren terkait dengan mengatur rezeki kita selain Allah. Itu namanya apa tadi? Syirik. Seperti itu, Ibu. Jadi kesyirikan itu di mana-mana, Bu. Gitu ya. Apalagi manusia itu mudah kagum. Intinya apa? Supaya kita itu nggak mudah terjerumus kepada menduakan Allah. Pegang kata-kata saya ini. Selama itu dia punya sifat makhluk, nggak layak kita sembah, nggak layak kita percaya itu. Selama dia itu berwujud dan kemudian dia itu berawal dan berakhir. Selama dia berbentuk, itu pasti bukan pencipta. Karena pencipta itu nggak bisa kita lihat dengan panca indera. Saya kasih contoh Bu. Kemarin saya lihat di YouTube, di Facebook ya, sosial media. Orang India itu selalu dipermainkan keyakinannya Bu. Jangan sampai umat Islam itu begitu gitu ya. Orang India itu menganggap sapi itu suci ya, nggak boleh disembelih ya. Nah itu kan kesesatan berpikir gitu ya. Mereka menganggap bahwa sapi itu adalah bagian dari dewa-dewa yang mereka sembah. Kan begitu. Kita percaya nggak? Nggak boleh. Karena kita memegang satu prinsip bahwa segala sesuatu yang dia itu masih tampak, segala sesuatu yang dia itu ada awalnya, ada akhirnya, dia nggak layak kita sembah. Tapi orang India kan nggak percaya begitu kan ya, jadi kasih tahu. Itulah namanya jahiliyah. Kemarin saya lihat yang berita yang paling ini ya. Jadi ada penduduk itu yang punya kulkas. Ada freezernya nggak? Di dalam freezer biasanya ada apa tuh? Batu es, bunga es. Nah, bunga es di orang India ini menyerupai patung Dewa Siwa, Bu. Jadi bunga esnya itu menyerupai patung Dewa Siwa. Apa yang terjadi? Orang itu berbondong-bondong semuanya memuja isi kulkas bunga es tadi. Gara-gara apa? Bunga esnya menyerupai patung Dewa Siwa. Pada disembah, pada dikubutin kayak gitu, Bu. Nah, kira-kira ini logis gak kayak gitu tuh? Dipermainkan keyakinannya. Kalau kata saya cabut itu colokan listriknya kelar itu. Iya nggak Bu? Bagaimana kan gitu ya? Dicabut itu kan berakhir itu. Pasti leleh enggak? Tapi kenapa mereka tidak berpikir sampai sana? Karena sudah tertutup dengan wijdan. Wijdan itu apa? Perasaan yang membabi buta. Makanya hati-hati, orang jatuh cinta itu membabi buta itu pasti keliru dia. Wijdan. Nah, kalau kemarin kita bahas beriman itu harus menggunakan akal, pemikiran gitu ya. Ada orang itu mendapatkan keyakinan melalui perasaan. Perasaan itu seperti apa? Takjub, kagum, wow, luar biasa. Itu enggak Bu? Cikal bakal penyembahan berhala kan dari situ Bu. Dari kekaguman sama patung yang gede besar gitu kan ya. Kalau lama-lama dilihat itu kayaknya keren. Kalau malam kayaknya hidup. Aku tatap dia balik natap. Kok kayaknya seolah-olah tadi kedip ya. Lama-lama kan dijadiin sesembahan gitu kan ya. Itu kan sebenarnya apa Bu? Perasaan yang bertambah-tambah. Manipulasi namanya perasaan. Bu, ibu-ibu kan ibu-ibu kaum perasa ya. Perempuan itu kan biasanya yang paling valid apa? Perasaannya. Perasaannya itu stabil atau mudah berubah-ubah sih Bu kalau perasaan? Iya. Tadi pagi seneng, siang marah, nggak mood, sore mood lagi, malam nggak mood lagi. Perasaan selalu berubah-ubah. Bayangkan kalau perasaan itu digunakan untuk mendapatkan keyakinan, pasti akan salah nggak Bu? Salah. Kayak orang India tadi, keren banget ya itu bunga es. Browsing aja kalau nggak percaya itu. Dan masih banyak yang lucu-lucu lainnya. Ada lagi satu lagi gitu ya. Lihat gitu ya. Di jalan gitu ya. Di jalanan orang India, bukan silang sih. Itu keluar mata air tiba-tiba.
Takjub mereka itu. Langsung dikasih bunga kan kalau orang India ya, langsung dikerumunin, wah ini adalah berkah dewa apa gitu kan ya, langsung diambil airnya Bu, dijadikan sebagai air berkah. Apalagi ini dekat sungai Gangga. Di sungai Gangga itu menurut peneliti ya, sungai paling jorok kotor sedunia. Tapi bagi keyakinan orang India apa? Mensucikan, pengobatan, orang sakit masuk situ sembuh, orang mati masuk situ hidup. Keyakinannya kan begitu ya. Itu ada air kayak gitu Bu, dekat sungai Gangga. Langsung Bu diputuskan, wah ini Bu, ini dewa-dewa gini. Ternyata Bu, itu adalah pipa septic tank yang bocor. Itu saking gitu kan ya, bahwa keyakinan itu memanipulasi perasaan dia gitu ya. Belum yang lainnya ada kuil tikus yang kalau kita makan di situ bekas tikus itu akan menjadi berkah. Nah, itu kan keyakinannya seperti itu. Ibu-ibu sekarang ketawa, padahal di Indonesia juga ada. Masih ingat Ponari? Nah, tadi ngetawain orang India. Orang Indonesia juga sama aja. Tahu Ponari? Nah, dulu waktu kecil punya batu dicelupin ke air, orang antri banyak nggak Bu? Banyak banget orang antri. Untuk nyari apa? Berkah. Ini orang sakti. Emaknya kan dapat duit banyak tuh. Sekarang udah gede dia, nggak bertuah lagi. Nyari kerja jadi satpam, cek aja gitu ya. Dulu itu kan gitu. Dianggap Ponari ini orang sakti. Gara-gara apa? Karena nyemplungin batu itu semua penyakit bisa sembuh. Itu apa kalau nggak tahayul? Tahayul itu cerita bohong kurofat. Tapi sembuh beneran itu Bu. Itu yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan karena Ponari yang bertuah tadi kan ya. Bahkan saking bebalnya dikasih tahu. Air bekas mandi Ponari, karena antri nggak dapat kan jadwalnya kan padat tuh. Bekas mandinya Ponari itu pada ditadahin sakti. Bisa buat berobat segala macam. Tadi Ibu ngetawain orang India. Di kita aja juga ada, sama aja. Itu yang ngantri bukan Islam kali, siapa bilang? Ponarinya juga Islam, yang ngantri juga Islam. Berarti sama aja nggak Bu? Nah itu yang namanya Bu, kalau mendapatkan segala sesuatu itu dengan perasaan. Contoh lagi, siapa yang di sini tempat tinggalnya dekat pantai? Mama Bening lagi. Tadi katanya Gunung Kidul nggak mungkin. Nah ini yang Bantul, Parangtritis. Tahu Parangtritis ya, Mama Bening ya? Mama Bening pas hijau-hijau tuh. Kenapa dia pakai hijau? Ketika ibu-ibu ini tadabbur alam diajak ke pantai, nah ya kan ya, pantainya itu kalau pantai selatan itu kan ombaknya itu sampai saya ke situ tuh berdebar-debar gitu. Berdebar-debarnya tuh kagum nggak Bu? Kagum, takjub. Boleh nggak kita kagum, takjub sama ombak? Boleh. Masih dalam batas kagum pada ombak boleh. Tapi kekaguman ini kalau tidak dibimbing dengan akal, itu akan kemudian diseret sama perasaan yang bertambah-tambah. Contoh, kekaguman perasaan yang nggak dibimbing sama akal. Wah itu ombaknya berdebur-debur ya, kayak seolah-olah ombak itu kalau saya lihat itu kayak sesuatu yang berjalan gitu di atas air gitu kan ya. Terus kayak ada orang yang kekuatan apa gitu ya, sehingga seperti itu gitu kan ya. Akhirnya kan ketakjuban itu jadi dari mulut ke mulut gitu kan ya. Itu kayaknya ada kekuatan yang besar deh yang menguasai laut selatan. Terciptalah mungkin itu perempuan karena ombaknya itu seperti gaunnya perempuan. Terus kadang tuh airnya kehijau-hijauan, berarti gaunnya itu warna hijau. Oh, berarti itu perempuan, berarti itu ratu. Ratu karena letaknya di kidul, makanya namanya kidul. Jadi sebuah keyakinan baru. Jadi nggak ini? Jadi yang awalnya tadi takjub sama ombak, perasaan kagum dimanipulasi, tidak didukung sama pemikiran yang benar, akhirnya muncul keyakinan baru bahwa ada penguasa di laut selatan. Perempuan, namanya ini. Berarti kalau kita mau selamat, bulan Suro, bulan apa, kita harus ada tradisi larung laut, nyebar bunga, supaya dia nggak marah sama kita. Loh berarti manusia ini takutnya sama siapa tadi? Tahayul. Bukan kemudian takut sama Allah. Ini menduakan Allah nggak kayak gini. Harusnya kita takutnya hanya boleh sama siapa Bu? Allah. Yang menjamin keselamatan kita siapa Bu? Lah kok kemudian ada ini supaya selamat? Hati-hati. Itu termasuk menduakan Allah.
Gara-gara apa tadi? Perasaan yang tidak dibimbing oleh akal. Tapi kalau ibu-ibu Cilengsi gini ya, ibu-ibu Puri diajak ke sana, ada debur ombak, wow keren, gitu kan ya. Bukan kesananya mikirnya, masya Allah, gitu ya. Ini yang menggerakkan air ini bisa berdebur-debur, bergelombang, cakep banget. Ini tuh tidak akan terjadi kebetulan kalau tidak Allah yang menggerakkan. Bukan jatuh pada tahayul, malah semakin yakin kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur. Gak boleh ketinggalan. Kalau kita sudah belajar rukun iman kepada Allah meyakini Allah itu sebagai pencipta dan pengatur. Gak boleh dipisah. Kalau dipisah nanti jadi penyakit. Penyakitnya apa? Pekan depan saya kasih tahu. Jangan-jangan ibu-ibu penyakit itu ada. Gak boleh dipisah ya Bu ya. Kita harus mengimani Allah sebagai pencipta dan pengatur. Tidak hanya yang menciptakan manusia, tapi yang menciptakan, yang mengatur seluruh metabolisme peredaran darah manusia. Baru darah, belum oksigen nafasnya, belum yang lain-lain, pembuangannya. Itu siapa yang mengatur? Allah. Maka jangan ditinggalkan. Bahasa kerennya Al-Khaliq itu pencipta, Al-Mudabbir itu pengatur. Berarti Allah sebagai apa tadi? Al-Khaliq wal Mudabbir. Allah itu sebagai pencipta dan pengatur. Kalau Khaliq tadi artinya apa? Kalau Al-Mudabbir artinya pengatur. Gak boleh dipisahin. Ini keimanan kita harus sampai sini. Gak cukup nyiptain aja terus ditinggal gitu, gak ngatur, nanti akan jadi penyakit. Yang penyakit ini nanti akan menodai, menggerogoti keimanan kita kepada Allah. Nextnya saya akan bahas hal-hal apa saja yang merusak keyakinan kita kepada Allah. Pekan depan aja tapi diselesaikan Al-Khaliq dan Al-Mudabbirnya, gitu kan ya? Seperti itu Bu. Jadinya sudahlah Bu gitu ya. Kalau kemudian ada segala sesuatu, contohnya mitos, tahayul, hurufat, itu pasti hasil dari manipulasi perasaan manusia yang nggak dibimbing sama akal dan wahyu. Karena perasaan itu nggak bisa dipegang. Tapi perasaan penting juga nggak Bu? Penting. Perasaan itu tujuannya untuk apa? Memantapkan keimanan kita kepada Allah lewat rasa kagum tadi. Tapi kalau perasaan itu berjalan sendiri tanpa ada pemikiran, maka jatuhnya pada apa tadi? Kesyirikan. Itulah yang dibasmi oleh Rasulullah pada zaman dulu, yaitu masyarakat Quraisy jahiliyah. Saya banyak curhatan tadi ya, habis ngisi pagi-pagi tadi tiga gitu ya. Banyak gitu yang kemudian ternyata yang saya pikir hurufat itu cuma ada di kampung ya, di desa terpelosok. Di perumahan juga masih banyak yang meyakini tahayul hurufat dan segala macam. Gitu ya. Yang intinya itu ada yang mengatakan ya ini kan sebagai perantara kita dalam beribadah kepada Allah. Sama aja itu menduakan Allah. Itu. Kalau di sini mah banyak banget gitu ya Bu ya, nggak cuma Sunda, nggak Jawa, itu kayaknya sama aja gitu ya. Bibit-bibitnya tuh sama, perasaan yang dimanipulasi tambahi. Mungkin ibu-ibu kalau saya tanya satu-satu contoh hurufat itu keluar semua di sini. Ya. Contoh ya, ini dibahas sama Rasulullah juga. Saya kasih contoh dibahas Rasul. Gerhana. Zaman sekarang ada gerhana nggak? Zaman Rasul ada gerhana nggak? Ada. Kalau zaman sekarang ada gerhana, terus ada ibu hamil, apa pesan kepada ibu hamil itu? Suruh ngumpet di bawah kolong meja. Yang lain kan bisanya tiap daerah itu beda-beda gitu ceritanya. Apa? Hah? Sama? Apa disuruh ngumpet di kolong kasur? Intinya disuruh ngumpet di kolong. Biar apa? Biar anaknya nggak belang, biar anaknya kagak hitam, biar apa-apa kayak gitu. Percaya? Logis nggak? Nggak boleh ragu loh kalau udah sampai sini. Kita lihat gerhana itu berawal, berakhir atau tidak berawal, tidak berakhir. Oke, itu Bu. Jadi jangan dimanipulasi perasaan tadi loh ya. Gerhana itu makhluk atau khalik? Makhluk. Ciri makhluk tadi apa?
berawal dan berakhir. Terbatas nggak dia? Terbatas. Berarti layak nggak sesuatu yang berawal berakhir terbatas itu jadiin sebagai penanda belang tidaknya anak, selamat tidaknya nanti lahiran. Layak nggak dari gerhana itu? Sama aja kalau orang percaya begitu, menduakan kehebatan Allah, menduakan pengaturan Allah, seolah-olah ada yang lebih bisa mempengaruhi kita selain Allah. Padahal itu cuma apa? Gerhana. Gerhana itu apa? Bulan. Bulan itu apa? Makhluk, berawal dan berakhir. Gak boleh percaya seperti itu. Gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kenapa masih tetap percaya? Karena tadi perasaannya tidak didampingi, tidak diatur sama pemikiran. Dia tadi balik lagi, mengapanya belum terjawab gitu. Mengapa? Dan nggak logis, emang pernah ada gitu. Ibu hamil yang ketika gerhana nggak sembunyi di kolong meja terus anaknya belang. Ada kejadian. Pernah ketemu. Ngangguk pun nggak yakin. Ngangguk pun nggak yakin. Nggak ada yang ketemu. Kenapa kok kemudian masih lestari itu keyakinan? Karena perasaan itu mudah dimanipulasi. Minal jinnati wan nasi waswisu fi sudurin nas. Setan dari manusia maupun yang setan dari golongan jin udah malas ganggu ibu-ibu. Ini setan dari golongan manusia udah bener ngaji, tobat, gak percaya sama tahayul. Ntar keluar sana ke kampung lagi, kemakan lagi itu sama tahayul. Itu minal jinnati wan nas. Setannya dari golongan manusia. Jangan dong Bu kena waswisu. Lalu udah ngaji sampai sini kok masih waswisu. Setan kan begitu ya, membisikkan gitu kan ke dalam dada hati manusia supaya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya Bu kayak gitu. Banyak Bu mitos-mitos kayak gitu. Dulu ada mitos Prabu sungai apa di daerah mana Sunda kayaknya ya, yang penduduk situ tuh nggak boleh mancing ikan, nggak boleh mancing ikan di situ. Kalau mancing ikan di situ pasti keluargamu kena bala mati. Dan kebetulan ada yang nekat mancing terus mati beneran. Gitu. Kenapa begitu? Karena ikan-ikan itu dulu titisan Prabu Siliwangi. Kalau bulu Siliwangi enak, tapi titisan Prabu Siliwangi itu dulu itu Prabu Siliwangi mau nyebrang sungai, prajuritnya ini nggak sempat terus jadi ikan. Makanya kamu nggak boleh mancing ikan di situ. Nanti kalau mancing ikan di situ, nanti rohnya Prabu Siliwangi prajuritnya marah, beneran kan tuh mati. Percaya? Percaya? Tahu nggak Bu? Sudah pernah mengambil sampel air dan ikan di sungai tersebut? Meninggal. Oke, itu kan cerita kayak gitu ya. Pernah nggak bertanya meninggalnya kenapa? Pernah punya riwayat sakit apa? Itu kan ibu-ibu nggak pernah logis sampai ke sana, langsung dikaitkan sama mitos. Bu, saya tanya, nanti sampai materi kodok-kodok, tapi masih lama. Kita yakin nggak yang membuat ajal kita siapa? Mau mati besok makan ikan, mati besok nggak makan ikan. Kalau ajalnya datang tetap mati nggak? Itu nanti saya bahas di kodok-kodok bab ajal, tapi belum sampai sana. Ini masih keimanan kepada Allah. Ketika ada orang meyakini bahwa dia mati karena kemarin melanggar petuah dari desa karena dia sengaja ngambil ikan terus anaknya mati, kok dia percaya? Sama aja nggak menyekutukan Allah sebagai yang pemberi ajal? Bahaya loh itu, berbahaya. Padahal satu sisi belum pernah menyelidiki, jangan-jangan anaknya memang sudah sakit. Jangan-jangan memang kalau benar tiap orang ngambil itu terus sakit. Pernah nggak ngambil sampel air, dibawa ke laboratorium, Badan POM, ada kandungan apa saja, merkuri, bla bla bla. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Orang itu lebih mudah apa? Langsung percaya sama desas-desus. Gitu kan ya? Dan ternyata ada orang besok ngambil ikan, nggak mati. Ya kan ya? Nah itu kan sesuatu yang terkait dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya enggak? Bisa jadi kebodohan karena tahayul itu karena otaknya belum kena sains, belum belajar ilmu pengetahuan. Karena model zaman dulu tuh kayak gini Bu, Mama Bening.
Orang zaman dulu itu supaya sungai itu tetap lestari, nggak banyak kena apa itu kalau mancing ikan pakai pakai zat kimia tercemar. Itu kalau dikasih tahu kan ya tuh orang-orang itu kan ya. Paling gampangnya apa? Ditakut-takutin. Mitos. Biar apa? Orang nggak mancing ikan merusak alam. Makanya nenek moyang dulu kita begitu. Jangan tebang pohon beringin itu. Kenapa? Dia ada penunggunya. Padahal itu dalam rangka menjaga pohon supaya pohon itu nggak banyak ditebang. Karena pohon itu sumber kehidupan, penghasil air. Kalau pohon ditebang erosi, longsor. Orang dibilangin kayak gitu ngeyel nggak? Ngeyel. Ah bodo amat, erosi itu nanti anak turuku. Yang penting aku dapat kayu, aku jual. Nggak mempan kan dikasih edukasi gitu kan? Mempannya orang Indonesia tuh pakai apa? Biar nggak nebang pohon, nggak ngeracunin sungai. Pakai mitos. Bener atau bener? Lah kok kemudian berhasil gitu kan ya? Pohon beringin dari zaman nenek moyang nggak pernah ditebang. Turun temurun terus ada penunggunya, ada penunggunya. Emang ada? Ya orang jualan es di belakang penunggunya gitu kan ya? Tapi selamat gak itu pohon? Hutannya selamat gak? Sungainya selamat gak? Selamat karena apa? Mitos. Sebenarnya itu cara singkat yang kemudian ya kalau orang itu nggak jeli, akhirnya tadi percaya nggak percaya ya diragukan keyakinannya sama Allah kalau masih galau gitu. Percaya nggak percaya ya tadi kan kemarin ada yang mati, gitu ya. Nanti tuh saya bahas kode-kode masalah mati nggak mati. Intinya itu apa bu? Halus nggak bu kayak gitu? Nggak sadar nggak kalau ternyata meyakini itu tuh sudah masuk kepada ranah mendekati kesyirikan tahayul. Makanya tadi apalagi perempuan itu mudah baper bawa perasaan dikasih gitu-gituan tuh seneng banget. Wah makin tambah-tambahin itu dari mama bening ke anaknya tambah lagi ceritanya. Yang harusnya ceritanya berhenti sampai Prabu Siliwangi ditambahin sampai Prabu yang lain yang di situ terus gitu. Makin takutlah orang ke situ, makin subur. Yang seneng siapa di sini? Setan. Wah balaku temenku yang bisa aku ajak ke jahanam makin banyak. Itu loh yang saya maksud tadi, menjaga keimanan kita tetap murni. Tadi saya bilang sudah yakin nih saya sepenuh hati, baru dikasih Prabu Siliwangi udah yakin gak yakin sih? Belum terbukti kalau masih begitu. Iya nggak bu? Iya. Belum lagi yang lain yang di tetenggal hutan. Nanti harus mendem kepala kambing supaya apa? Nanti bla 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 segala macam. Seperti itu. Sama aja gitu kan ya. Gerhana tadi itu kan di zaman Rasulullah ada bu. Jadi gerhana itu ternyata dari zaman Rasulullah. Orang itu sudah menganggap bahwa gerhana itu adalah sumber bala. Zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu. Maka kemudian dan ini pas. Biasanya mama bening orang Jawa ini, mama bening suka otak-atik gatok kan? Nah itu tuh sukanya begitu. Zaman Rasul pun sudah ada model begitu, otak-atik gatok. Zaman itu waktu ada gerhana, orang itu kan menganggap gerhana itu sumber bala ya, nanti akan ada musibah. Dan benar besoknya anaknya Rasulullah meninggal. Anaknya yang namanya Ibrahim kecil usianya berapa bulan meninggal. Yang tadi malam habis ada gerhana. Otak-atik gatuk. Kalau orang sini maksudnya apa otak-atik gatuk? Oh nggak tahu, terjemahin. Loh nggak tahu juga. Nyocok-nyocokin. Iya, nggak gitu nyocok-nyocokin. Oh berarti kayak tadi loh. Kan kita punya pemikiran gini misalnya nih. Kalau ada gerhana pasti ada musibah. Ternyata besok ada musibah beneran. Dikait-kaitin. Itu namanya otak-atik gatuk. Orang Jawa yang tahu. Mama bening nggak tahu, dipertanyakan kejawaannya. Itu sangkutin kayak tadi. Loh kemarin tuh bener ada loh nih ada orang mancing besoknya anaknya meninggal sangkutin. Itu zaman Rasul ada. Apa kata Rasul? Gerhana itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Gak ada hubungannya sama anakku meninggal. Barang siapa yang meyakini seperti itu, maka dia sama aja dengan mengkufuri. Kafir menduakan Allah. Kalau zaman sekarang gerhana sama ibu hamil, sama aja nggak sebenarnya? Sama. Jangankan ibu hamil, Rasulullah langsung kejadian ada gerhana, anaknya meninggal Ibrahim, anaknya yang laki-laki.
Nah, Sebenarnya di kesirikan nah, di kampung saya itu sebenarnya juga udah luntur ya yang selalu kayak gitu udah semakin luntur gitu ya udah semakin gitu. Tetapi masih ada sebagian yang terjadi masyarakat yang itu suka ada sesajen itu loh. Sebenarnya nggak percaya bahwa Allah itu ada. Allah sholatnya juga tekun ibadahnya Itu kan sebenarnya pendahulu manusia juga sudah melakukan. Abu Jahal, Abu Lahab, tahu ya? Mereka meyakini Allah nggak? Meyakini Allah. Mereka ini nggak beribadah tawaf nggak ke Ka'bah? Iya, warisan pelajaran Nabi Ibrahim. Tapi apa? Bikin sajen. Bikin di sekitar Ka'bah itu ada apa? Dibangun 300-an patung. Dikasih nama, terus nanti di sekitar patung itu dikasih sajen. Ya kalau di sana nggak ada bunga, soalnya padang pasir. Ya adanya itu yang mungkin makanan, kue segala macam. Tapi yakin nggak sama Allah mereka? Yakin bahwa Allah itu tuh Tuhan. Tapi merasa bahwa kalau kemudian melalui aku itu menyembah melalui patung inilah wasilah, melalui patung inilah yang ketika aku hormati, aku iniin, itu nanti akan sampai kepada Allah. Itulah kesyirikan. Kita bawa ke zaman sekarang. Prakteknya sama nggak? Sama. Karena di sini itu kemudian nggak pakai patung, pakainya pohon beringin, pakainya serabi merah, serabi putih, pakainya kemudian kopi hitam, kopi pahit segala macam. Sebenarnya itu sama aja, ya sajen. Tiap malam Jumat kemudian ada kembang segala macam kayak gitu. Sebenarnya ada kemenyan. Bakar kemenyan tuh boleh nggak? Boleh, tergantung niatnya. Kalau bakar kemenyan untuk aromaterapi, boleh untuk wewangian di rumah. Ya enggak juga. Itu karena apa? Mitos yang bikin bakar kemenyan itu serem. Iya enggak? Kemenyan itu kan dijadikan pengharum ruangan, bisa jadi penenang obat tidur, bisa jadi aroma terapi. Tapi gara-gara mitos, menyan itu suka dipakai sebagai salah satu komponen sajen dimanapun berada, di rumah, di pojokan, di sungai, di mana. Akhirnya sesuatu yang nggak bersalah tadi kemenyan dibakar, jadinya apa? Mistis. Iya. Itu kan yang sebenarnya kan nggak salah kemenyannya gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya sajen di rumah, sajen di sungai, demi apa kok pakai itu? Pasti ketakutan gini kan, kalau sungainya nggak dikasih sajen, nanti takut meluap, takut membahayakan masyarakat. Saya tanya, yang menyelamatkan kita, yang itu tahu bahaya atau tidak, itu Allah atau sungai? Nah biasanya itu kan ada keyakinan lain, bahwa ngasih sajen ke sungai menganggap bahwa sungai itu ada penunggunya, sehingga kita tuh harus gimana gitu sama sungai itu setiap tahun. Mau sungai, mau laut, mau rumah, sama aja konsepnya. Iya, Abu Lahab pun itu juga istighfar. Abu Lahab itu juga bilang Allahu Akbar. Jangankan sekarang pakai Al-Fatihah, orang zaman dulu bikin patung itu juga basmalah kok. Jadi yang kita lihat itu bukan tekstualnya, tapi apa? Keyakinannya. Makanya saya berminggu-minggu ini bahasnya apa Bu? Keyakinan. Saya belum ngomongin ngajarin basmalah gitu belum. Tapi yang diajarin apa? Keyakinan. Kenapa? Keyakinan nggak ada. Basmalah kemudian dia tunduk. Padahal basmalahnya dipakai untuk kesyirikan. Tahu nggak? Orang berzina bisa aja pakai basmalah. Orang pacaran juga bisa pakai basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah di masjid pula. Apakah kemudian itu akhirnya jadi perselingkuhannya halal? Ketika selingkuhnya di masjid diawali dengan basmalah, apakah perselingkuhannya jadi halal? Tidak. Jadi kemudian jangan terkecoh dengan casing. Casing itu apa? Faktor luarnya banyak gitu ya, bacaan-bacaan basmalah apa, tapi niatnya apa dulu?
Gitu kan ya, sesuatu yang baik, bacaan yang baik, ketika dia pergunakan untuk sesuatu yang kesyirikan, maka itu tidak, jangankan berbuah pahala, justru itu akan semakin menjuruskan kepada dosa, mempermainkan ayat-ayat Allah, gak sadar. Ini loh, kaum muslimin itu masih banyak dimanipulasi dengan perasaan. Tapi kami kan pakai bismillah, tapi kami pakai zikir 100.000 kali, apa dulu nih? Saya tanya, apa dulu? Tapi kami tadi larungnya ke laut untuk siapa? Basmalahnya untuk siapa? Untuk Allah atau Ratu Kidul? Itu kan syirik. Emang larung gak pakai basmalah? Pakai. Tapi untuk siapa dia larung sebenarnya? Katanya untuk Allah. Tapi kenapa kok itu kemudian ada keyakinan lain? Nah itu. Jadi keyakinan itu gak cuma di bibir. Basmalah itu gak cuma di lisan. Kalau ngerti ya tafsir basmalah, itu ngeri kalau dipakai untuk hal begituan. Menyebut nama Allah, tapi dia ternyata menyekutukan Allah, itu lebih parah lagi. Mending gak usah sekalian, gak mending juga ya. Saya bilang mending malah nanti pada larung gitu kan ya. Nanti ya sebenarnya lebih parah. Basmalah, acara kesyirikan pakai basmalah. Tapi juga salah juga, kesyirikan gak pakai basmalah, dua-duanya salah. Tapi kalau mending, gak ada yang mending sebenarnya, dua-duanya salah. Tapi kalau mau ditanya lebih parah mana? Lebih parah yang pakai basmalah. Sama kayak orang berzina pakai basmalah. Ada Bu? Loh ada. Ada seperti itu. Dikira ketika basmalah halal gitu perzinahannya? Dikira kalau maling ayam pakai basmalah terus ayamnya halal gitu? Ya kan enggak. Ini logikanya sama enggak Mama Bening? Kan pakai basmalah Bu. Nah, ingat, basmalah kalau taklim boleh. Bagus. Basmalah kalau mau ceramahin orang memang itu diperintahkan. Ingat ya Ahsanul Amal kemarin? Datang ke Ahsanul Amal. Cirinya berapa? Syaratnya berapa? 1, ikhlas. Ikhlas gak bilang basmalah, ikhlas banget. Tapi syarat kedua terpenuhi gak? Sesuai gak dengan ittiba Rasul? Basmalah pemakaiannya sesuai dengan Allah dan Rasulnya gak? Tidak. Balik lagi ke materi pertama, Ahsanul Amal. Tidak cuma niat saja bacaannya yang benar, tapi apa? Caranya juga harus benar. Digunakan untuk apa juga harus benar. Kayak duit ngumpul, nggak ada salah kan dengan duit? Kan tergantung kan, duitnya mau bikin pengajian kan benar. Tapi duitnya kalau mau buat nyogok orang gimana? Salah. Padahal tadi iuran ibu-ibu loh, kan nggak ada yang salah ya. Tapi caranya salah, digunakannya salah. Nah, makanya sebenarnya Ahsanul Amal itu sebenarnya sudah harus bisa memisahkan nih, bisa menilai. Jangan hanya kemudian apa, tampak niatnya saja. Itu masih bisa mengecoh. Kalau kita nggak memperhatikan tata caranya, maka beramal itu nggak boleh sembarangan. Harus meliputi dua tadi. Apalagi beriman. Jangan sampai jatuh pada dimanipulasi sama perasaan. Ini kayaknya nggak kelar nih masalah tahayul, karena masih banyak banget di sekitar kita. Nanti masalah ajal dia ada tahayulnya, masalah rezeki juga ada tahayulnya, masalah jodoh juga ada tahayulnya. Itu nanti akan saya bahas di rukun iman kepada takdir, kodok dan kodok. Masih lama kayaknya. Ini iman kepada Allah saya belum selesai. Seperti itu ibu-ibu. Nah ini udah nyicil nih hal-hal yang menodai. Ibu-ibu mau ternoda keimanannya? Jaga ya kesuciannya ya. Jangan sampai keimanan kita ternodai. Kita pengen husnul khotimah kan? Happy ending kan? Akhirnya baik kan? Jaga keimanannya dari perkara-perkara yang seperti itu. Berat zaman sekarang. Kan tapi ini Bu, dimanipulasi banyak. Casingnya itu ustadz bisa jadi. Bisa nggak kayak gitu? Banyak saya temuin kayak gitu. Casingnya basmalah zikir banyak. Lihat dulu apa ajarannya gitu loh. Makanya kita itu disuruh untuk apa Bu? Kritis. Supaya tidak mudah dimanipulasi sama perasaan. Baru dibilang saya ini Gus dari mana gitu. Langsung semuanya gitu. Cium tangan saya. Saya itu keturunan Pangeran Puger, Semana Lereng segala macam gitu kan ya. Saya buktikan dengan saya bisa bahasa semut. Saya bisa bahasa semut. Jangan ibu-ibu sekalian. Itu penjerumusan. Sekagum apapun ibu sama seseorang, kalau sudah di luar nalar akidah syariah, jangan ya ibu-ibu sekalian. Walaupun casingnya jilbaban, walaupun casingnya sarungan. Saya tidak mengeneralisir itu ya, tapi ada. Karena ibu-ibu itu mudah dimainkan perasaan.
perasaannya, mudah terkagum-kagum, apalagi ajaib-ajaib segala macam tuh. Padahal mitos itu apa? Sains belum masuk, ilmu pengetahuan belum masuk. Itu magicom ditaruh di zaman purba, itu magic. Iya nggak Bu? Magicom ibu-ibu taruh di 1000 tahun sebelumnya, itu namanya sihir. Percaya nggak? Iya, bisa disembah itu magicom. Iya, kok bisa beras jadi nasi? Taruh di zaman Majapahit, itu sihir. Lah kok ibu-ibu sekarang masih percaya dengan seperti itu? Berarti ibu-ibu tertinggal gitu loh. Setrika ditaruh di zaman Majapahit, sihir itu magic. Gitu ya. Ibu-ibu naik motor ya, taruh di zaman Majapahit, sembah itu paling. Oh, HP apalagi. HP ditaruh di zaman Majapahit buat merekam orang, langsung HP-nya disembah. Itulah Bu, mitos itu lahir karena ilmu pengetahuan belum masuk. Seperti itu ya. Makanya banyak-banyakin belajar sains deh, ilmu pengetahuan ya. Nanti ada hujan batu disembah, hujan es disembah, ya ada mekanismenya gitu loh Bu. Gitu ya. Seperti itu dulu ibu-ibu. Ya, karena ini kita di masjid ya, dipakai buat sholat. Ceritanya dilanjutkan pekan depan lagi. Masih ada kesirikan model baru. Tapi ini harus kelar dulu loh ya. Khurafat, tahayul, cerita bohong, mitos segala macam. Nanti ada model yang sangat halus banget. Yang itu tanpa kita sadari itu sudah syirik. Wah, itu bahaya lagi tuh. Apa itu? Tunggu kajian selanjutnya. Begitu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Tujuannya apa? Supaya kita semakin yakin sama Allah. Gak cuma bilang doang. Nanti dikasih ikan emas bisa loncat, sudah goyang lagi keimanannya. Jangan ya Bu ya. Nah seperti itu. Kita tutup ya ibu-ibu ya dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.